Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-shalihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah habibi itawassalna wa bil handi wa kulli mujahidin lillah bi alil ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita akan ngaji surat At-Taubah ayat 17. Surat At-Taubah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'malum wa finnarihum khalidun. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah pernah ngomong di depan Rasulullah, Muhammad, saya memang orang kafir, saya bukan orang Islam. Tapi kamu harus tahu Muhammad, waktu nanti musim haji, saya itu juga bagi-bagi air zam-zam
ke orang-orang. Jadi jangan dikira saya ini tidak ada kebaikannya. Saya ini juga ngasih roti, minuman zam-zam kepada orang-orang yang sedang tawaf. Jadi jangan merasa kamu saja yang benar. Saya ini juga benar saya. Wong sedekah ke orang-orang yang sedang tawaf, yang sedang haji. Memang kalau dilihat dari perbuatannya, ya benar menolong orang yang kehausan lalu diberi air, ya benar. Tapi kalau dilihat dari akidahnya, ya tetap salah. Akhirnya turunlah ayat ini. Maka nalil musyrikina, enggak pantas orang-orang musyrik jelas menyekutukan Allah, ayyamuru masajidallahi, mereka memakmurkan masjidnya Allah, enggak pantas. Dan memang bukan tugasnya dia untuk ngeramut Ka'bah, ngeramut Masjidil Haram. Mengapa? Syahidina ala anfusihim bil kufri. Karena mereka secara terang-terangan menyatakan, mengakui dalam diri mereka bil kufri, sebagai orang kafir. Jadi nilai akidah itu Masya Allah, yang menentukan orang itu berhak masuk surga atau tidak, itu bukan perbuatannya. Yang pertama itu akidahnya. Jadi orang yang katakanlah orang baik betul itu kan angel. Enggak pernah dosa itu kan ya sulit. Tapi kalau masih mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu masih ada harapan masuk surga. Makanya ngapunten, kita jangan gampang menilai orang yang sudah bersyahadat. Mungkin belum ibadah seperti sampean. Tetap itu di hadapan Allah nilai tauhidnya itu yang dinilai pertama. Makanya asbabun nuzulnya kan, karena orang kafir itu merasa berbuat baik, memberi minuman zam-zam kepada orang-orang yang tawaf, dianggapnya itu sepadan dengan tauhid, sepadan dengan Islam. Ulaika, mereka itu yang tidak iman tapi suka sedekah air zam-zam. Khabitat a'maluhum, loh, terhapus semua amal mereka. Enggak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi kalau orang itu masih agamanya Islam, masih pernah baca syahadat, memang jauh beda dengan orang kafir. Makanya ngapunten, khususnya santri putri. Khususnya santri putri. Sampean pokoknya ojo pisan-pisan pacaran sama orang yang beda agama. Jangan pernah pokoknya. Hati-hati betul. Karena kemarin ada santri Ajiat tapi sekarang sudah dinas di Jakarta.
menghadap saya kemarin. Ya hari-hari ini cerita kalau dia itu disenangi cowok tapi non muslim di tempat pekerjaannya. Ya dia menggunakan alasan benar. Tapi saya kan suka digoda juga dengan orang-orang laki-laki. Ya saya kepinginnya cepat menikah. Nah ini kebetulan yang senang saya mau menikah ini agamanya lain. Dia menggunakan dasar hadis Rasulullah. Kan ada itu hadis Rasulullah, sesuatu yang baik harus dipercepat. Di antaranya nikah, nyaur utang, terus apa lagi satunya itu mayit. Dicepatkan untuk ke makam. Nah, terus saya omongin Mbak, yo cara kontaknya gak pas. Memang sampean lebih baik nikah cepat, tapi bukan dengan yang agamanya beda. Wis tah, saiki sampean ngomong seneng cinta. Orang cinta itu katanya lagunya siapa? Gomblo ya. Tai kucingnya rasanya coklat. Itu tai kucing itu. Nah, coklat itu rasa apa? Masuk rasa tai kucing? Orang cinta itu memang luar biasa orang cinta. Tapi wong semua kebaikannya itu habitat a'malum, terhapus. Sampean akan menyesal nanti tapi bukan sekarang. Saya punya contoh luar biasa banyak. Karena buru nafsu seneng sampai dibilani keluar dari Islam. Ikut agamanya laki-laki. Ya biasa setelah berumah tangga punya anak bla bla bla, anaknya 4. Akhirnya ternyata laki-lakinya ini nyeleweng. Dia loro hati balik Islam lagi. Ya, untung balik Islam lagi itu untung. Akhirnya harus pisah dengan 4 anaknya dengan suaminya. Soro wis tah. Wis pokoknya pertanyaan pertama kalau ada yang kenal sampean Mbak, apalagi sampean ini kan santri tuh. Sampean agamanya apa sih Mas? Kok gak patek jelas ini? Dia terus terang aja, aku ki Kristen. Ya sepuro nih Mas, sampai teko kini aja wis gak usah diterusno. Harus begitu. Walaupun nanti yang kamar sampean semaput-semaput, geblak-geblak. Tapi pahit tapi terasa manis nanti. Daripada sekarang manis akhirnya pahit. Wis pokoknya hati-hati teman ya Allah. Masya Allah. Pernah ada keluarga ke rumah. Ya bapaknya sama temennya kebetulan jamaah Berian Mekah. Temennya itu punya anak cewek gak pernah pacaran, jilbaban mulai kecil kuliah di UNER apa ITS gitu, umum pokoknya. Tahu-tahu pacaran sama anaknya pendeta. Tahu-tahu nggak bisa dikendalikan. Allah dibawa lari cowoknya itu kemana? Ke Medan sana. Ya mau nggak mau, akhirnya yes apa kata laki-lakinya? Masya Allah, masya Allah. Makanya saya kalau lihat cerita-cerita kayak gini terus terang. Ndongakno anak, ndongakno santri itu gak karu-karuan. Pernah ada jamaah haji, rumahnya di jalan di Diponegoro situ, pejabat suki.
pulang haji tahu-tahu anaknya pacaran sama non muslim. Ditantang sama emaknya itu, ibunya. Udah kamu pilih dia apa pilih orang tua? Dia jawab pilih dia. Ya Allah. Keluar dari rumah itu. Masya Allah. Makanya hati-hati, Masya Allah. Ya kalau santri ajiat ya selalulah. Kecipratan doanya apa? Pasti didoakan. Tapi ya selain didoakan, yang didoakan juga harus mendoakan dirinya sendiri. Harus kuat betul loh itu. Karena percuma wis sugihe kaya apa wis. Enggak ada gunanya di hadapan Allah kalau matinya bukan Islam. Habitat a'malum. Terhapus semua. Walaupun katanya baik. Cuma saya baca tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Dari segi fikih ya. Orang Islam boleh menerima sumbangan dari orang enggak Islam. Misalnya kayak kita sekarang sedang bangun. Terus ana wong Cina sogih. Tapi tersapi sama saya, padahal dia bukan orang Islam. Abah, ini mau apa? Bangun pondok. Kami orang boleh nyumbang. Itu menurut tafsir itu boleh. Boleh, enggak apa-apa. Ya kalau gitu kami orang akan kirim 5 truk ya. 5 truk itu apa? Ya 5 truk gitu loh. Semen. Oh 5 truk. Iya. Boleh. Cuma tetap berlaku ayat ini. Ulaika habitat a'malu. Tapi ya gak usah diomongi. Percuma kok. Kon ya pancet mlebu neraka. Ya gak oleh. Karena menurut tafsir Ibnu Katsir itu tetap aja diterima. Siapa dengan diterima itu akhirnya dia terbuka mata hatinya terus mendapat hidayah. Memang banyak yang begitu. Banyak. Jangan bahasanya itu jangan nutupi hidayah. Bahasanya itu. Wa finnarihum khalidun. Jatahnya tetap neraka. Khalidun, Masya Allah, kekal sudah. Kalau sampai mati tidak bersyahadat. Makanya ngapunten ini bapak-bapak yang sudah punya anak ini harus selalulah difatihai anak itu. Ya kalau kober satu-satu, kalau enggak kober ya pokoknya ya Allah. Anak-anak saya semoga selalu diberi hidayah. Fatihah. Soalnya kalau sudah kasusnya itu kasus cinta antara agama, Masya Allah. Berat. Ya sebenarnya itu ujian juga. Ujian juga. Makanya kalau punya anak kok disenangi orang yang seagama, wis swarga temenan. Bah sugih, bah melarat, gak patek penting. Yang penting itu ya agamanya apa. Kalau agamanya Islam ya diteruskan. Terutama ya mbak-mbak santri dimohon ya selalu mendoakan dirinya sendiri, mendoakan orang tuanya. Berat kalau sudah kasusnya seperti itu, Masya Allah.
Itu orang tua ngenes. Bisa aja mati ngenes itu karena anaknya itu bisa. Ya Allah, Masya Allah. Nah ini laki keluarga di Perak sana. Keluarga di Perak. Anaknya itu cuma satu. Perempuan. Cantik anaknya. Ya sama. Akhirnya karena alasan cinta, dia lebih memilih pacarnya dan keluar dari rumah itu. Bayangkan. Sampai kemarin bapaknya meninggal dunia, enggak datang dan memang enggak diberitahu. Dan bapaknya yang mati sudah pesan sama istrinya. Besok kalau kamu mati ngomong, ojo gelem diparani. Mbak areke. Padahal anaknya cuma satu. Aku terus ya batin lah, nek wis mati mosok diparani terus mayitnya melayu. Artinya sampai lorone ati wong tua itu. Sampai segitu. Masya Allah. Makanya hati-hati betul masalah ini. Lalu pertanyaannya lah, seharusnya siapa yang harus memakmurkan masjidnya Allah itu? Ayat 18 ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa qamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya seharusnya ya yang memakmurkan ngeramut masjidnya Allah itu ya pertama man amana billahi wal yaumil akhiri. Ya orang yang punya iman lah. Yang punya iman itu ya kayak sampean semua ini. Alhamdulillah Al-Jihad ini masih makmur lah masjidnya. Walaupun mungkin santri separuh sing tangi. Tapi paling tidak itu ya gak nemen-nemen kosongi lah. Alhamdulillah. Sebab memang kelemahannya orang Islam itu begitu. Nanti ada masjid, gak pakai keramut. Masjid itu gak keramut. Nanti diramut orang lain ngamuk. Kan lucu ya. Ya rata-rata orang Islam begitu. Padahal seharusnya yang meramut, yang memakmurkan, yang ramut itu ya orang yang punya iman. Makanya kayak jenengan itu mudah-mudahan sampai mati termasuk senang masjid. Ya. Syukur-syukur matinya di masjid. Itu luar biasa itu. Tapi memang Masya Allah ya. Hidayah itu kan rahasia Allah. Terus surga, neraka ya rahasianya Allah. Ada orang mungkin ya ciliknya itu ya ngaji ya sholat mungkin. Tapi remaja sampai besar itu mulai ahli maksiat. Waktu itu, ini saya menerima kiriman YouTube, ya di video kan gitu. Jadi anak ini kepingin sholat di masjid.
tapi mendem. Gloyor. Terus mau sholat, tapi ya gak wudu wong mendem. Akhirnya ditolak oleh takmirnya. Gak boleh, wis engkel-engkelan. Lah temennya yang mendem ini memang gak mendem tapi ya mau sholat. Mungkin ya katut koncone sing gak mendem itu. Loh ini mau sholat kok gak boleh Pak. Iya tapi harus gak mendem. Wis kadung ya. Ya sudah disuruh wudu. Dibawa ke kamar mandi, kamar mandinya masjid, dikerucuki terus ya mulai sadar sudah dikerucuki terus wudu. Habis wudu ya bisa wudu. Mungkin ya ciliane ngaji TPQ lah. Kalau umpama di Indonesia. Ini video yang kiriman saya ini bukan orang Indonesia, wajahnya wajah Arab. Akhirnya boleh sholat, terus sholat. Jamaah sama temennya itu. Jamaah sama temennya yang nggak mendem itu. Waktu sujud terakhir itu. Ternyata dia nggak tangi, pancet sujud. Sampai temennya ini yang imam ini sudah salam, dia masih sujud. Subhanallah. Begitu disenggol sama temennya itu ngeletak, ternyata mati. Jadi matinya itu waktu sujud. Ya Allah. Ya kalau saya menganalisa begini, anak-anak seperti itu kok akhirnya menjadi husnul khotimah waktu sholat mati, itu pasti barokah dungane wong tuane. Itu wis yakin saya. Mungkin wong tuane ya gak bosen-bosen ndongakno anake itu. Nah, mungkin wong tuane ya wis mati, tapi kan tetesan dungane kan pancet. Akhirnya di akhir hayatnya dia mendapat hidayah. Masya Allah. Ya seperti itulah rahasianya Allah. Makanya doanya orang tua itu ya segala-galanya. Doanya orang tua itu. Apa meneh wong tua sing duwe amalan riyadhah. Riyadhah itu ya wis amalan yang enggak semua orang mengamalkan. Ono sing seneng baca sunah atau seneng baca Quran atau seneng tahajud atau seneng sedekah atau seneng tetulung. Tetulung ngerti ya, suka nolong orang gitu. Itu pasti anaknya itu ya dapat hidayah dari Allah. Nah, yang seharusnya memakmurkan masjid itu memang orang yang senang sholat. Makanya saestu apa ini pesan kepada santri ya. Ojo males sholat. Jangan males sholat. Analognya ya. Sampean pacaran. Sama pacarnya kan cinta sampean. Itu kalau ditelepon lah. Ditelepon pacari. Mas. Iya dek. Engkau jam 1 awan. Ono waktu tuh mas, gak kuliah, enggak aku kuliah sesuk. Tolong mas, engko terno aku ya, yang pasar Wonokromo. Itu dikongkon niku seneng gak karuan, dikongkon jam 1, jam 12 wis macak wisan. Gak duwe celana levis wae koncone digosop. Saking kepengin nyenengno sing ngajak. Wes disemprot minyak wangi kleru baygon bareng. Artinya semangat mendatangi panggilan pacarnya itu kan koyok ngene. Lah ngapunten ya. Apa kalau dipanggil Allah dengan hayya ala sholahnya itu
kok males kaya gak ono setrume. Kan nuwun sewu ya. Kok aduh banget gitu loh. Nanti dipanggil dosennya masalah skripsi. Besok ya menghadap saya. Siapa? Jam pinten Pak? Jam 8 pagi. Wah, oh, siap. Padahal itu ya urusan skripsi ya. Itu urusan swarga neraka. Apa mana sing pacar sing yang pasar rono-kromo wis gene hubungane mbek swarga neraka. Wah, persiapan. Wes ngomong engko ya apa ditata. Wes Masya Allah. Semangat itu. Dipanggil selain Allah itu cek semangat. Tapi nak dipanggil Gusti Allah cek nemen gak semangat itu. Kok nemen lek gak imbang itu. Dan apa ini sebenarnya ya nuwun sewu ya. Mengapa kadang-kadang gak memberi kesempatan sholat qobliyah, pujian. Ya nuwun sewu karepe abah iku. Nak wis adzan iki sedang mlebu masjid ngono karepe. Wis langsung persiapan sholat. Nah, tapi kadang-kadang itu justru putra cilik itu sing ngono malah. Mbek sing adzan. Wis langsung elek ngenteni sapa. Langsung komat. Karena memang ya kalau boleh gelo itu ya gelo sebenarnya apa ya. Kecewa lah. Wis masjidnya ya wis AC. Terus pengerasi ya wis banter. Apa ya budek kepokokan apa piye. Cek gak semangat itu loh, jamaah itu. Ya, saya ini Masya Allah heran. Kapan ada perubahan? Padahal sampean cobalah 40 hari aja. Sampean 40 hari itu seneng sholat jamaah. Ya syukur-syukur 5 waktu lah. Dan betul-betul lillahi ta'ala loh ya. Betul-betul karena Allah. Ojo sampean sregep ndeloki sing sok mburi. Sok mburi kan cewek sampean lirik endi arek teko apa guru. Lho nak ngono ya gak gunane to dul. Sing ikhlas temenan krana Allah. Aja terus apa meneh saking kepengin roh raine areke sampe rukuk lho. Gak ndingklu kok ndelok mburi ngono. Lewat sang tangane. Kan iya kenemenan ya. Leh gak lillahi ta'ala. Cobalah yang cinta kepada Allah itu lillahi ta'ala lewat sholat gitu loh. Nanti pasti itu banyak kenikmatan yang di luar dugaan. Pasti itu. Ya walaupun sebenarnya orang sholat tepat waktu itu bukan niat golek duit, golek rezeki, golek apa. Ya wis dasari cinta wis ngono ae. Cinta sama Allah dibandingnya kalau diceluk sama kekasihnya. Kalau dipanggil kekasihnya kan ya cepet-cepet teko. Macak barang, semprotan barang. Keleke duwe Rexona. Kalau Rexona akhirnya kunir. Gak nek kunir akhirnya terus jahe. Akhirnya pedesen. Kelek duwe jahe. Jadi punya Allah, Masya Allah. Ya ini mudah-mudahan jadi ilmu ya. Sampean tahu sekarang ini Pondok Zaman Al-Jihad ini kan langsung 3 tempat bangun. Di sini sampean tahulah di sini. Di Pondok Pacet bangun. Mulai Rebu kemarin Pondok Ngawi. 3 ini bareng ini padahal duit ya gak penting jelas. Mbah duwe mbungkak ya gak penting. Tapi karena pengalaman saya pokoke kabeh krana Gusti Allah ya dibalekno yang Gusti Allah.
Ya engko nek umpama Gusti Allah gak ngirimi dhuwit ya mandek. Enggak ada duit. Tapi alhamdulillah belum pernah Al Jihad ini bangun pondok sampai 9 gedung di tengah jalan mandek itu ya rumah saku belum pernah. Ya mlaku wis kok tekon tikar. Itu saya yakini karena saya mencintai Allah tepat waktu. Ya terutama sebelum adzan sudah datang. Apalagi kalau ada tamu apa-apa ya adzan baru ikut. Pokoknya sholat itu Masya Allah. Jangan menjadi problem dengan sholat. Justru sholat itu menyelesaikan problemnya itu. Ojo krungu adzan, loh apa iki? Asar. Ya kesusu nih arek-arek. Sing adzan diseneni. Sani malah sing diseneni. Adzane suarane ngebas sani. Terus lagu Dandang Gula. Malah diseneni. Masya Allah. Dicoba ya Mas, mbak-mbaknya dicoba ya. Sampean itu soalnya butuh nasib enak sampean. Butuh skripsi ini cepat mari. Setelah skripsi mari butuh golek kerjaan. Kalau sudah dapat kerjaan butuh rabi. Banyak sampean ini. Nanti setelah rabi butuh omah. Setelah butuh omah terus punya anak nyekolano, anak banyak. Yang sampean butuhkan itu aja nyantai-nyantai. Roh astagfirullah. Masa urip Roro mati. Gak ono sejarah hidupnya. Ya buatlah sejarah. Salate sing temenan. Ojo males wis to. Kalau sampean mau males, sampean langsung berpikir aku kok males izin mbek Allah. Aku mari diceluk Linda. Ndek ingin ngeterno nyangone pasar Turi mbek Linda. Tak terno aku semangat. Mosok diceluk Gusti Allah kok males. Salat. No. Harus semangat dan diperangi sendiri. Gitu loh. Kalau kalau alasan kesel ya semuanya kesel. Kalau ngomong sibuk ya semuanya sibuk. Makanya tak wanti-wanti ya bagian koperasi. Pokoknya jangan sekali-kali koperasi itu buka di saat sedang sholat. Dan sampean jangan sekali-kali anduk di depan koperasi di saat sholat. Nemen gak pantesnya dadi santri gitu loh. Apalagi sampean ngobrolnya gak jelas. Ya, pokoknya krungu adzan ya tutup koperasinya ya tutup yang mangan. Minumnya kopi ditutup tinggal dulu. Nanti habis sholat baleni gitu loh. Ya ini hubungannya dengan pitulungnya Allah soalnya. Hubungannya itu. Jadi orang yang sholatnya diperhatikan betul. Apalagi tepat waktu. Pasti hidupnya itu diperhatikan Allah. Pasti itu. Sampai coba aku nak gak cocok balik no. Gak cocok keterangan saya ini loh misalnya. Yang kedua, yang ketiga ya. Siapa yang seharusnya memakmurkan masjid? Wa atas zakata. Ya orang yang harus membayar zakat lah. Yang keempat walam yaksha illallah. Orang yang tidak pernah ada takut khawatir kecuali kepada Allah. Ya keyakinan itu tadi. Keyakinan itu dibangun nggak bisa bangun keyakinan kepada Allah moro-moro yakin nggak bisa. Itu perlu proses Mas. Sampean kalau nggak proses mulai sekarang sampai tua ya nyantai aja sampean. Koyok-koyok
Gak patek penting ngono, salat iku kaya gak patek penting, tapi ya salat. Salat iku kaya ya gak patek butuh ngono, tapi ya salat. Kan insya Allah gak ada lah santri gak salat, kan gak ada toh. Mesti salat Mas ya, umpama subuh jam 7. Ngono iki ya salat tetep. Wong mancane ya maca fikih dadi ya pinter-pinter to santri. Pokoknya jam berapapun bangun langsung sholat. Ya bener pancen. Tapi terus tinggi langganan. Ya kalau sekali-sekali itu masih manusiawi lah, wajar. Tapi nak mbawon dino tangi jam 8 terus sholat subuh jam 09. Kan ya bingung malaikat raqib sing nyadet. Salat apa re? Usoline kok subhi. Tapi kan duhai. Akhirnya malaikatnya ya nulisnya subha. Usolli fardhu subha. Jadi memang harus dibangun. Kalau sudah itu semua dilakoni tadi, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Akhirnya dialah orang yang mendapat petunjuk. Jadi memang petunjuk itu ya perlu dirawat, ya dibangun. Gak kok terus ya Allah petunjukmu ya Allah. Gak nanti sembahyang njaluk petunjuk. Ya Allah petunjukmu ya Allah. Ya petunjuk. Padha karo tuku gak nggo dhuwit iki lho. Sampe coba tuku jeruk ngene buk. Bakul jeruk nak biasanya Madura. Buk jeruk berapa kilo? 5. Oh banyak ya. Ya. Begitu. Berapa 1 kilo buk? 1 kilo 10.000. Ini 5 kilo. Begitu diadai. Mana jeruknya Buk? Ini jeruknya. Lu mana duit? Lu saya kan cuma minta tok Buk. Oh ndasmu. Tak cokot kupingmu ndower kon. Ngawur ae. Gak duwe duit tuku jeruk. Jerukmu dhewe iku gowonen ngalor ngidul iku. Wong buke dilawan. Ya sama toh, orang kepengen dapat hidayah tapi gak ono perbuatan sing dilakoni kebaikannya. Jadi harus dibangun memang hidayah itu. Harus dibangun. Pertama tadi apa? Iman. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, tidak takut apa-apa kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan kula sampean kabeh mendapat hidayah dari Allah. Al-Fatihah. Khususan Fatimah Az-Zahra binti Faizal Rahman yang akikoh hari ini. Semoga akikohnya diterima Allah dan yang Fatimah Az-Zahra jadi anak yang sholihah. Doa keluarganya dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Khususan yang akikoh kedua atas nama Ibu Sutirah binti Paidi. Semoga akikohnya diterima Allah dan doa keluarganya dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Yang ketiga atas nama Siti Nurjana binti Saifuddin Anwar. Semoga akikohnya diterima Allah dan hajat keluarganya semua dikabulkan Allah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosanya kedua orang tua kami. Semoga semua yang akikoh di Yayasan Al-Jihad Surabaya diterima akikohnya dan dikabulkan doa-doanya. Ya Allah, semoga seluruh para penyumbang, para penyandang dana Yayasan Al-Jihad Surabaya Group se-Indonesia selalu ditulungi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini ada pengumuman dari pengurus santri. Peringatan Hari Santri Nasional dan penutupan Musbah 2021 dilaksanakan nanti malam ba'da isya yang diikuti oleh seluruh santri. Mohon diperhatikan. Semua santri colang ikut mendukung. Syukur-syukur bapak-bapak yang ada waktu melok nunggoni. Coba nanti panitianya menghubungi Abah karena kemarin ada anak JTV, bah kalau kepengen liput Hari Santri Nasional Al-Jihad, ya liputan, syutingan, nggih Bah, hubungi sinten, hubungi Mas Alfian, nah, ketuanya. Nah, nanti insya Allah kalau jadi ya diliput sama JTV. Bukan hanya diliput ya diwawancarai dan seterusnya. Makanya nanti saya beri nomornya Mas Arif namanya, yang ngomong sama Abah kemarin ketika kesini. Karena saya nggak bisa nunggoni, nanti saya habis asar sudah keluar ngaji. Makanya saya mohon barangkali ada bapak-bapak pengurus yang ada waktunya ikut nunggoni biar tambah semangat. Dan semua santri bukan hanya yang baru tapi semua santri tolong ikut mendukung acara Hari Santri Nasional. Nanti kan direkam ya, di video. Nah, nanti tolong dikirim apa videonya. Ya opo? Inovasimu itu kaya opo? Santri milenial itu sing kaya opo? Opo sing mangan bareng? Tapi alhamdulillah kemarin ada yang juara ya. Juara khitobah. Abah kebetulan juri, tapi tak serano arek-arek wis pilihan dhewe. Dipilih dibake koncone dhewe. Sip entuk 2,5 juta. 2,5 juta itu. Abah sing akeh entuk 10 juta. Juri. Padahal sing nilai ya mbak-mbak iku sapa, mbak ketua, mbak sapa iku. Gorong tak wae duwike awakmu. Nak kaeling, nak lali ya hilang. Jadi memang harus diikuti kalau ada pengumuman apa saja. Kemarin dari Partai Nasdem yang mengadakan. Nanti dari partai apa, dari mana aja, lomba khitobah, kaligrafi, bahasa Inggris, bahasa Arab, melok ae. Menang kalah nggak penting, yang penting itu melok. Biar berani tampil. Ya, alhamdulillah menang kemarin Al-Jihad. Ketua panitia MBCI Al-Jihad Surabaya. Mboten ngene Mbah Yai ya. Iya santriku. Wah, paling dimenangno iki.
Ya iya bae aku ya ngono. Timbang ning menangno santrine wong aku ya ngono. Nggih. Mari ditutup dengan kafaratul majelis. Bapak-bapak dan santri putra, santri putri pengurus ikut rapat persiapan zikir rahmatan lil alamin setelah sarapan. Jadi setelah sarapan langsung kumpul di Masjid Putri. Semua pengurus putra putri dan semua pengurus lah yatim barang. Nggih, sudah lama enggak pernah rapat nih. Sejak ada Yupatemi itu. Goro-goro Yupatemi. Yupatemi itu pandemi itu. Akhirnya kano istighosah, kano rapat. Ini alhamdulillah mudah-mudahan diparingi lancar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ilaha illa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.